Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Sejarah Islam. Kali ini saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyesali saat sakaratul maut. Al-Kisah, ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ban radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Ada suatu kebiasaan unik dari beliau, yaitu setiap masuk masjid sebelum sholat berjamaah dimulai, dia selalu beriktikaf di pojok depan masjid. Dia mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah bersandaran atau tidur, namun karena tidak mau mengganggu orang lain dan tak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat, bahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Sa'ban radhiyallahu anhu selalu berada di posisi tersebut, termasuk saat sholat berjamaah. Pada suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW mendapati bahwa Sa'ban radhiyallahu anhu tidak berada di posisinya seperti biasa. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sa'ban radhiyallahu anhu? Namun, tak seorang pun jamaah yang melihat Sa'ban radhiyallahu anhu. Sholat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sa'ban. Namun yang ditunggu belum juga datang. Khawatir sholat subuh kesiangan, Nabi memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, Nabi bertanya, apa ada yang mengetahui kabar dari Sa'ban? Namun, tak ada seorang pun yang menjawab. Nabi bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sa'ban? Kali ini seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sa'ban. Nabi yang khawatir terjadi sesuatu dengan Sa'ban meminta diantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan jalan kaki cukup lama ditempuh. Nabi Muhammad beserta rombongan sampai ke sana saat waktu afdol untuk sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sesampainya di depan rumah tersebut, Nabi SAW mengucapkan salam, dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sa'ban? Nabi bertanya. Ya, benar, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sa'ban yang tadi tidak hadir saat sholat subuh di masjid? Dengan berlinangan air mata, istri Sa'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sa'ban bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasul, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya.
Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasul. Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua?" Nabi pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf 50 ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sa'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sa'ban tidak bisa disaksikan oleh yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sa'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sa'ban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga ganjarannya. Saat melihat itu, dia berucap, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Sa'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi, supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan lebih indah. Dalam penggalan berikutnya, Sa'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Jadi dia memakai 2 buah baju. Sa'ban sengaja memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Pikirnya, jika kena debu, sudah tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Dalam perjalanan ke masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi melemah. Sa'ban pun iba, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sa'ban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sa'ban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapat yang lebih besar lagi seandainya ia memakaikan baju yang baru. Berikutnya, Sa'ban melihat lagi suatu adegan saat ia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke segelas susu. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberi sedikit roti
karena sudah lebih 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sa'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti itu sama besar. Demikian pula segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sa'ban dengan surga yang indah. Demi melihat itu, dia pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sa'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah, Sa'ban bukan menyesali perbuatannya, tapi menyesali mengapa tidak optimal. Dengan adanya kisah ini, semoga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk memperbanyak amal soleh selama hidup di dunia. Amin.